Assalamualaikum, apa kabar? Warga belajar PKBM 15 khususnya paket B. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Rizka di lanjutan materi pembelajaran SBK modul 5 yaitu warisan budaya tradisi pada bahan alam dan kulit. Kita masuk di unit 1 yaitu kulit dan kekayaan bahan alam Indonesia. Oke, di Indonesia khususnya banyak sekali keberagaman yang ada seperti ragam bahan alam, lalu fungsi bahan alam dalam sebuah karya seni, lalu seni juga ragam kriya kulit. Kita masuk ya di ragam pembahasan pertama yaitu ragam bahan alam. Kita masuk di A, yaitu ragam bahan alam. Kekayaan alam di Indonesia yang berlimpah menghasilkan banyak sekali bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai karya seni rupa, baik itu seni rupa tarapan atau fungsional, semacam kerajinan. Lalu di mancanegara, produk karya Indonesia telah dikenal luas dengan bentuk yang sangat beragam, kreatif, serta inovatif. Dari bahan kulit, bahkan wayang kulit yang kita kenal di Indonesia itu pada tanggal 7 November 2003 oleh UNESCO ditetapkan sebagai sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur atau representatif budaya tak benda warisan manusia. Sumber kekayaan alam setiap daerah yang berbeda-beda yang akhirnya berpengaruh pada jenis karya seni atau kerajinan yang berbeda. Adapun contohnya yang pertama, tanah liat. Tanah liat mempunyai sifat plastisin, mudah dibentuk. Disebut keramik apabila dibakar dalam suhu 600 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius. Oke, contoh yang kedua yaitu serat alam. Bahan serat alam biasanya didapat dari tanaman non-kayu, contohnya karya tas, dompet, topi, alas meja, dan tempat lampu. Teknik pembuatannya biasanya dengan cara mengayam, makrame, merajut, dan teknik tempel atau jahit. Lalu contoh yang ketiga yaitu kayu. Setiap daerah memiliki motif atau corak ukir yang berbeda-beda. Setiap motif mempunyai nilai keindahan dan keunikan serta makna simbolis yang penuh perlambangan dan juga nasihat. Contoh selanjutnya yang keempat yaitu bambu. Beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan bahan bambu seperti teknik anyam dan teknik konstruksi tempel atau sambung. Anyaman Indonesia sangat dikenal di mancanegara dengan berbagai motif dan bentuk yang menarik. Lalu contoh selanjutnya yang kelima yaitu batu. Contoh hasil karya batu yaitu aksesoris perlengkapan busana, juga sebagai penghias benda, lalu penghias interior dan eksterior, lalu teknik pengelolaannya batu warna biasa dengan garinda atau teknik pahat atau ukir. Contoh yang terakhir yaitu kulit. Bahan kulit biasanya dari nabati atau tanaman ataupun hewani. Kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, buaya, dan hewan lainnya dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Proses pembuatan bahan baku kulit cukup sederhana. Bahan kulit biasa dimanfaatkan untuk pembuatan wayang kulit, kipas, hiasan, aksesoris busana tari, tas, sepatu, dompet, dan sebagainya. Teknik yang digunakan dalam membuat motif pada kerajinan wayang kulit adalah teknik pahat dan sungging. Namun, dikenal juga pula teknik lain untuk pembuatan kerajinan kulit seperti teknik rekat atau jahit atau tekan yaitu press. Kita masuk ke pembahasan B yaitu fungsi bahan alam dalam sebuah karya seni. Oke, fungsi bahan alam dalam sebuah karya seni yaitu sebagai objek gambar, sebagai media gambar, dan juga sebagai subjek karya, yaitu kolase, patung, instalasi, karya, fungsional, dan lain-lainnya. Oke, kita masuk ke pembahasan ketiga yaitu C, seni kriya kulit. Seni kriya kulit adalah sebuah karya seni yang dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan keterampilan tangan, harus memperhatikan kebutuhan fisik dan nilai estetika atau keindahannya.
Manfaat seni karya bukan hanya sekedar untuk terapan atau digunakan saja, akan tetapi bisa juga digunakan sebagai hiasan atau mainan untuk anak-anak. Menurut para ilmuwan, seni kriya ini telah ada dari zaman Neolitikum atau pada zaman batu, di mana pada zaman itu telah banyak benda-benda yang dibuat oleh orang-orang terdahulu. Dari sisi makna, kriya berarti kerajinan tangan. Dalam bahasa Sanskerta, kata kriya bermakna kerjakan, sedangkan dalam bahasa Inggris yang bernama craft berarti membuat atau mengerjakan. Seni kriya kulit merupakan karya seni yang menggunakan kulit sebagai bahan dasarnya. Kulit yang digunakan dalam pembuatan seni kriya kulit adalah kulit hewani ataupun kulit nabati. Contoh seni kriya kulit adalah dompet, jaket, wayang kulit, ikat pinggang, dan lain-lainnya. Biasanya ada di dalam kehidupan sehari-hari manusia. Karya dari bahan kulit yang sangat populer di Indonesia adalah wayang. Berikut adalah sedikit deskripsi tentang wayang Indonesia. Wayang sebagai warisan budaya dan penerapan ragam hias pada wayang kulit. Di sini Bu Rizka akan menjelaskan apa itu wayang. Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, khususnya Sumatera dan Semenanjung Malaya juga memiliki beberapa budaya wayang yang terpengaruh oleh kebudayaan Jawa dan Hindu. Pertunjukan wayang di Indonesia memiliki gaya tutur dan keunikan tersendiri yang merupakan mahakarya asli dari Indonesia. Wayang kulit lebih populer di Jawa bagian tengah dan timur, sedangkan wayang golek lebih sering dimainkan di daerah Jawa Barat. Wayang merupakan warisan budaya yang adiluhung dan merupakan budaya keagungan filosofinya. Walaupun saat ini kehadirannya makin tergerus hiburan modern, keagungan figur wayang yang dikerjakan dengan keindahan rupa grafis dalam wayang membawa inspirasi untuk menjadikan landasan berpijaknya karya-karya desain yang berpijak pada budaya itu sendiri, khususnya budaya Jawa. Wayang kulit berkembang di daerah Jawa dan Bali. Kisah-kisah yang disampaikan dalam penggelaran wayang kulit adalah Ramayana dan Mahabharata. Walaupun masih dipengaruhi oleh cerita Hindu, namun ada beberapa tokoh dalam pegelaran wayang kulit purwa berasal dari kebudayaan lokal Indonesia, seperti tokoh Punakawan, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Ceritanya pun disesuaikan dengan ragam budaya Nusantara melalui tokoh-tokoh Punakawan. Inilah ajaran-ajaran Islam yang disebarkan melalui media wayang. Dalam dialog-dialognya, para Punakawan ini akan menyampaikan topik-topik hangat, terkini, gosip nakal, komedi, hingga melantunkan tambang-tembang populer. Sejarah wayang pada mulanya yaitu merupakan penggambaran tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita Ramayana dan Mahabharata. Gambar dibuat berupa adegan beberapa tokoh di atas lontar atau kertas yang disebut wayang beber. Kemudian sekitar abad ke-15, Sunan Kalijaga, salah seorang dari Wali Songo, menciptakan wayang kulit sebagai sarana dakwah penyiaran. Pembuatan wayang kulit disempurnakan dengan teknik tatah, sungging yang sangat halus. Pada wayang juga terdapat ragam-ragam hias. Contohnya adalah ragam hias pohon hayat pada gunungan atau menggambarkan keadaan lingkungan. Selain itu juga terdapat ragam hias motif kedok, tumpul, dan sulur-sulur yang terdapat pada gelung, mahkota, sumping, dan hiasan lengan. Oke, itu adalah beberapa bahasan materi tentang modul 5 unit 1 yaitu kulit dan kekayaan bahan alam Indonesia. Di situ kalian bisa simak dengan baik apa saja materi-materinya. Untuk selanjutnya, tugas kalian adalah tolong kerjakan di buku tugas kalian soal-soal berikut ini. 1. Sebutkan dan jelaskan contoh bahan alam.
2. Pada tanggal berapa wayang kulit ditetapkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO? 3. Apa yang dimaksud dengan seni kriya? Silakan tulis di buku kalian masing-masing, dan jika sudah selesai jangan lupa dikumpulkan ke Bu Rizka kembali. Untuk hari ini sekian materi dan tugas yang sudah diberikan. Sekian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.